Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat personal. Setelah 15 tahun menjalankan bisnis, saya menyadari ada banyak hal yang ternyata tidak pernah saya pelajari di sekolah. Di sekolah kita belajar matematika, bahasa, ekonomi, bahkan bagaimana mengerjakan ujian. Tapi ketika masuk dunia bisnis, ternyata ujiannya berbeda. Tidak ada guru yang memberikan soal, tidak ada buku yang memberikan jawaban pasti. Dan yang paling menarik, kadang kita baru benar-benar belajar setelah mengalami kegagalan. Jadi hari ini saya ingin membagikan 10 pelajaran yang tidak saya dapat di sekolah, tetapi saya dapatkan selama 15 tahun berbisnis. Yang pertama, uang bukan tujuan utama, tetapi alat untuk bertahan. Dulu saya berpikir bisnis itu sederhana. Jualan, dapat keuntungan, lalu bisnis sukses. Ternyata tidak sesederhana itu. Saya belajar bahwa omset besar belum tentu berarti perusahaan sehat. Profit besar juga belum tentu berarti cash flow aman. Dalam bisnis, kita belajar mengelola uang, bukan hanya mengejarnya. Karena bisnis bisa memiliki banyak pelanggan, tetapi tetap bisa mengalami masalah kalau cash flow-nya buruk. Pelajaran saya jangan hanya belajar bagaimana menghasilkan uang. Belajarlah bagaimana mengelola dan mempertahankan uang. Yang kedua, tidak semua orang yang kita percaya akan selalu bersama kita. Ini salah satu pelajaran yang paling pahit. Ketika kita membangun bisnis, kita bertemu banyak orang. Ada yang membantu kita ketika mulai dari nol. Ada yang berjuang bersama kita. Tetapi ada juga orang yang akhirnya memilih jalan yang berbeda. Dulu mungkin saya merasa kecewa. Tetapi setelah 15 tahun saya memahami sesuatu. Orang datang dan pergi. Yang penting adalah kita tetap menjaga integritas. Jangan membenci orang yang pergi. Berterima kasihlah kepada mereka atas kontribusi mereka selama perjalanan. Ketiga, karyawan bukan sekadar tenaga kerja. Di sekolah kita belajar tentang struktur organisasi, tetapi kita tidak benar-benar belajar bagaimana memimpin manusia. Ketika menjadi pengusaha, saya belajar bahwa perusahaan bukan hanya tentang sistem. Perusahaan adalah tentang manusia. Ada karyawan yang sedang menghadapi masalah keluarga. Ada yang sedang kehilangan motivasi. Ada yang membutuhkan apresiasi. Ada juga yang memiliki potensi besar, tetapi belum mendapatkan kesempatan. Maka saya belajar, pemimpin adalah orang yang membantu orang lain bertumbuh. Keempat, pelanggan tidak membeli produk atau jasa. Mereka membeli kepercayaan. Ini pelajaran besar dalam bisnis. Harga memang penting. Kualitas juga penting. Tapi dalam jangka panjang, yang membuat pelanggan bertahan adalah kepercayaan. Pelanggan sebenarnya ingin tahu apakah perusahaan ini bisa dipercaya. Kalau ada masalah, apakah mereka bertanggung jawab? Apakah mereka menepati janji? Saya belajar bahwa membangun kepercayaan membutuhkan waktu. Tetapi menghancurkannya bisa terjadi dalam hanya 1 hari saja. Karena itu, jaga kepercayaan
pelanggan lebih daripada mengejar transaksi. 5. Kegagalan bukan akhir. Kalau di sekolah kita gagal ujian, kita mendapat nilai buruk. Namun dalam bisnis, kegagalan terasa jauh lebih nyata. Kita bisa kehilangan uang, kehilangan pelanggan, kehilangan kesempatan, bahkan bisa kehilangan kepercayaan diri. Tetapi selama 15 tahun saya belajar, kegagalan bukan lawan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Yang berbahaya bukan gagal, namun yang berbahaya adalah gagal tetapi tidak belajar apa-apa. Keenam, keputusan cepat tidak selalu berarti keputusan yang baik. Sebagai pengusaha, setiap hari kita harus mengambil keputusan. Kadang keputusan harus dibuat cepat, tetapi saya belajar bahwa keputusan yang baik membutuhkan dua hal: data dan kebijaksanaan. Jangan mengambil keputusan karena emosi. Jangan mengambil keputusan hanya karena orang lain melakukannya. Jangan mengambil keputusan hanya karena tekanan. Tanyakan, apakah keputusan yang baik ini untuk perusahaan dalam 5 atau 10 tahun ke depan juga baik? Bukan hanya apakah keputusan ini menguntungkan hari ini. Ketujuh, reputasi lebih mahal daripada uang. Memang uang bisa dicari kembali, pelanggan bisa datang kembali, tetapi reputasi yang rusak sangat sulit untuk diperbaiki. Dalam bisnis, nama baik atau reputasi adalah aset. Ketika orang mengatakan perusahaan ini bisa dipercaya, itu sebenarnya adalah modal yang sangat besar. Karena itu, saya percaya lebih baik kalau kehilangan satu transaksi daripada kehilangan reputasi. Kedelapan, kita harus mengetahui tidak semuanya, atau dalam bahasa lain, kita tidak harus mengetahui semuanya. Ini juga sesuatu yang tidak saya pelajari di sekolah. Di sekolah, kita sering untuk mengetahui jawaban. Di bisnis, saya justru belajar mengatakan, saya tidak tahu, dan itu tidak masalah. Penting setelah mengatakan, saya tidak tahu, maka kita berkata, tetapi saya akan mencari tahu. Kita harus menjadi orang yang paling pintarkah di ruangan? Tentu saja tidak. Kita harus mampu mengumpulkan orang-orang yang lebih pintar di bidangnya dan belajar dari mereka. Pengusaha yang hebat bukan orang yang mengetahui semuanya, tapi orang yang mau terus belajar. Kesembilan, bisnis jangka panjang dibangun dengan konsistensi. Kadang kita melihat perusahaan besar dan berpikir, hebat sekali ya, mereka bisa sukses. Tetapi kita sering tidak melihat proses selama 10 atau 15 tahun sebelumnya. Saya belajar bahwa kesuksesan bisnis jarang terjadi dalam satu malam. Yang membangun perusahaan adalah datang setiap hari, melayani pelanggan, memperbaiki kesalahan, melatih karyawan, mengontrol biaya, menjaga kualitas, menghadapi masalah, dan mengulanginya lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Konsistensi mungkin terlihat membosankan, tetapi konsistensi adalah salah satu rahasia terbesar dalam bisnis. Kesepuluh, pada akhirnya bisnis bukan hanya tentang perusahaan. Setelah 15 tahun, saya
mulai melihat bisnis dengan cara yang berbeda. Dulu saya mungkin lebih banyak berpikir tentang omset, profit, pelanggan, dan pertumbuhan. Sekarang saya juga bertanya, apa dampak yang saya berikan kepada orang lain? Apakah ada karyawan yang hidupnya menjadi lebih baik karena bekerja di perusahaan ini? Apakah ada keluarga yang terbantu? Apakah pelanggan mendapatkan manfaat? Apakah perusahaan memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat? Karena pada akhirnya saya percaya bisnis yang besar bukan hanya bisnis yang menghasilkan banyak uang, tetapi bisnis yang memberikan banyak nilai. Jadi itulah 10 hal yang tidak saya dapat di sekolah, tetapi saya pelajari selama 15 tahun berbisnis. Dan kalau boleh saya memilih satu pelajaran terbesar dari semuanya, mungkin ini: bisnis mengajarkan kita tentang kehidupan. Kita belajar tentang kesabaran. Kita belajar tentang manusia. Kita belajar tentang kegagalan. Kita belajar tentang tanggung jawab. Kita belajar tentang kepercayaan. Dan yang paling penting, kita belajar menghadapi diri sendiri. Kita belajar mengenal diri kita sendiri. 15 tahun bukan waktu yang sebentar, tetapi saya merasa perjalanan ini masih panjang. Masih banyak yang harus saya pelajari. Masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki. Dan masih banyak orang yang harus saya layani. Kalau Anda sedang membangun bisnis hari ini dan sedang mengalami kesulitan, saya ingin mengatakan satu hal. Jangan menyerah hanya karena perjalanan Anda sedang sulit. Mungkin justru di masa sulit itulah Anda sedang mendapatkan pelajaran yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh sekolah manapun. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya akan bertemu Anda di episode berikutnya, karena bisnis bukan hanya tentang bagaimana kita menjadi sukses, tapi tentang bagaimana perjalanan itu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Apabila menurut rekan podcast ini bermanfaat, mohon podcast saya ini di-like, diberi komentar, di-subscribe, di-share, sehingga pada episode berikutnya kita bisa memberikan hal-hal tentang bisnis yang jauh lebih baik. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, rahayu, rahayu.